Barreskrim Polri menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembobolan rekening dorman senilai lebih dari 200 miliar. Mereka punya perannya masing-masing dalam tindak kejahatan ini. Klaster 1, kelompok pelaku. Ada AP, pemirsa, kepala kacap pembantu BNI. Peran memberikan akses ke core banking system. Kedua, GRH, Consumer Relation Manager, peran penghubung sindikat ke AP. Klaster berikutnya. Klaster 2 tadi adalah kelompok pelaku pembobol eksekutor pemirsa. Kemudian C memiliki peran mastermind mengaku satgas perampasan aset. DR peran konsultan hukum melindungi kelompok pelaku. NAT ex pegawai bank yang melakukan akses ke core banking system dan melakukan pemindah bukuan. R mediator bertugas mencari mengenalkan kepala cabang kepada eksekutor. TT fasilitator keuangan ilegal bertugas mengelola uang hasil kejahatan. Kemudian ada klaster 3, kelompok pelaku pencucian uang. Ada DH, peran melakukan pembukaan blokir rekening. IS, menyiapkan rekening penampungan. Ya, kita semua terkejut pemirsa dengan pengungkapan kasus pembobolan rekening dorman di salah satu bank besar di Jawa Barat. Nilai yang dibobol pun tidak kecil, 200 miliar rupiah lebih. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan berikut wawancara rekan kami, Herjunus Syahputra bersama Deputi Bidang Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK Danang Trihartono, serta pakar hukum perbankan Yunus Hussein. Apa yang harus dilakukan pihak perbankan, juga pemerintah dan polisi? Mungkin saya ke Pak Yunus terlebih dahulu. Jadi memang selama ini ada dikenal dengan three line of defense, 3 lapis pertahanan bank untuk mengamankan transaksinya. Jadi para yang melakukan transaksi ya, makernya ada checker di atas yang mengecek, ada atasan yang terakhir yang menyetujui. Tapi kelihatannya kalau orang dalam bermain ya akan tembus juga. Baik. Nah sekarang ada pendekatan yang namanya GRC, dilihat penerapan dari good corporate governance ya, risk management dan compliance. Jadi ini combined assurance ya. Jadi tidak cukup hanya dari sudut governance saja, dari sudut katakanlah risk management tadi ya, juga perlu dilakukan identifikasi, dinilai, diawasi, kemudian kepatuhan kepada SOP yang tadi three line of defense itu juga harus dipegang teguh. Ini kan kelihatannya ya orang banknya sendiri berdua sudah ikut bermain dan dia menerobos, menyimpang dari prosedur yang ada di dalam. Jadi kalau udah prosedur disimpangi, katakanlah aturan tidak diikuti, yang bermain juga orang dalam dan kerjasama juga sama orang luar ya, usaha mengamankan itu memang lebih susah. Tapi pendekatan combined assurance tadi dengan good corporate governance yang baik ya, kemudian risk management yang bagus juga ya, kepatuhan kepada tentuan dan SOP yang ada, saya kira bisa membantu. Jadi namanya combined assurance, tidak hanya satu pendekatan, harus kombinasi. Baik, combined. Itu harus dilakukan. Pak Yunus, kalau kita lihat dari kasus ini kan Jawa Barat ya Pak ya, dan tadi pelakunya 9. Apakah ini bukan kasus baru dan terakhir? Karena kalau kita lihat ini skalanya Jawa Barat, bisa saja wilayah-wilayah lain juga ada pola yang sama menurut Anda Pak Yunus? Ya memang kalau dilihat kan yang kena ini KCP, cabang pembantu itu kecil sebenarnya. Duitnya tidak sebanyak kantor cabang penuh atau kantor pusat ya. Jadi ini ya cukup mengkhawatirkan, karena kalau sekecil gini pun sudah jadi target yang di Cempaka Putih, yang di Jawa Barat. Untuk yang lebih besar ya akan lebih besar lagi targetnya. Dan saya cenderung menganggap ini bukan membobol dormant account, tapi justru satu rekening yang aktif. Nah memang menyembunyikannya dengan berbagai macam transaksi tadi, diubah bentuknya, kirim ke remittance, kirim ke money changer, kirim ke dormant, itu yang namanya cuci uang seperti itu. Conversion and transfer procedure, mengubah bentuk, memindahkan hasil kejahatan. Ini udah ada cuci uangnya ini. Udah pasti gitu. Iya pasti Pak, karena tadi angkanya besar dan tidak diputar-putar. Kalau saya ke Pak Danang, Pak, kalau kita lihat mungkin dari PPATK sendiri, bagaimana membedakan antara pemilik rekening yang memang tengah withdraw with their money atau dengan sebuah pembobolan, Pak? Ada perbedaan yang signifikan, Pak Danang? Ya, memang kalau dari tipologi yang ada, biasanya kalau pembobolan itu kan ingin menghabiskan dalam waktu seketika.
Artinya dalam waktu cepat uang itu dipindahkan ke beberapa pihak gitu kan ya. Lain halnya dengan rekening kalau dia nasabah natural gitu kan biasanya nggak akan seperti itu. Nah itu biasanya harusnya muncul di alert sistem perbankan sehingga dapat diidentifikasi lebih dini. Tapi memang kalau saya cermati sebenarnya di sini ada 3 ya. Yang pertama perlu dipastikan bahwa aplikasinya benar-benar aman. Yang kedua adalah prosedurnya benar-benar prudent. Dan yang ketiga adalah orangnya juga perlu pembinaan secara terus-menerus. Jadi 3 kunci itu saya kira perlu diperhatikan oleh pihak perbankan. Oke, tapi Pak Danang, kalau kita lihat pola yang di Jawa Barat, di Cempaka Putih seperti itu Pak, apakah memang walaupun mungkin belum bisa diungkap oleh PPATK karena ini proses dalam investigasi, apakah bisa jadi wilayah-wilayah lain, KCP lain juga memang ada gejala yang sama Pak? Ya, kalau peretasan atau pembobolan modal seperti ini sebenarnya dari dulu juga sudah ada. Artinya ini bukan kejadian yang pertama atau kedua. Gitu. Dulu memang banyak juga rekening dorman itu dengan dibobol oleh pasti melibatkan internal perbankan. Nah, ada juga memang pembobolannya sistemnya bukan seperti ini, tapi meretas sistemnya itu juga ada. Jadi memang berbagai macam cara gitu kan ya, yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk istilahnya menikmati uang dari nasabah ini. Saya kira demikian. Oke, kembali saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalau kita lihat kasus yang terbaru ini ya Pak ya, 9 tersangka mereka membagi tanggung jawab antara pelaku, internal bank, otoritas pengawas juga dan juga dari eksternal. Anda melihat Pak bahwa apakah mereka memang sudah terlatih dengan proses yang sama, sudah berpengalaman seperti itu Pak Yunus, sehingga tadi angkanya juga besar dan punya grup yang besar ini Pak Yunus? Kalau dilihat keterlibatan 2 orang pelakunya melakukan juga di bank lain ya. Kemudian lihat cara kerja dia melibatkan orang dalam, orang luar. Ada juga katakanlah sebagian juga ahli IT misalnya dalam kasus yang Cempaka Putih ya. Ini seperti kerjanya organized crime. Dia juga merencanakan. Pasti dia pernah bertemu, berkomunikasi, ada frekuensi yang sama di antara mereka. Jadi dalam bahasa hukum tuh ini penyertaan. Jadi rame-rame. Bukan saja orang dalam tapi orang luar yang sudah terorganisir dengan baik. Jadi ini termasuk yang direncanakan kalau menurut saya. Bukan seketika saja terjadi, bukan. Pasti perencanaannya baik, apalagi melibatkan sekian banyak pihak gitu. Baik, pasti well plan lah ya Pak ya. Tidak secara tiba-tiba dan kebetulan kenal gitu ya Pak ya. Baik, Pak Yunus, Pak Danang, terima kasih banyak atas waktu. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang Faktanya juga